Yesus Kristus Raja, tidak bangkit Dia marah, mengumpulkan sesudah, jalan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Kolose pasal 2 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika dipertanyakan untuk kita semua, apakah yang kita cari dalam hidup ini? Tentu banyak jawaban yang boleh kita sampaikan atau yang boleh kita katakan. Bisa saja itu kita cari di tengah-tengah dunia ini, yaitu uang, kuasa, jabatan, harta, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang ini, jika kita perhatikan bahwa banyak orang di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, bahkan keinginannya yang sangat beragam. Sehingga hal inilah membuat mereka mencoba segala cara dalam kapasitas mereka, benar ataupun salah, untuk mencapainya. Sehingga mengakibatkan terjadi penyimpangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan pada akhirnya barulah mereka sadar bahwa hal itu seperti mengejar angin. Kepuasan tidak didapat, malah mereka hidup di dalam kekelaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini dikatakan bahwa Paulus juga berlomba-lomba dalam mengejar suatu harta. Melalui surat Kolose ini, Paulus melukiskan upayanya itu sebagai suatu perjuangan yang sangat berat. Harta macam apakah sesungguhnya yang sedang dikejar dan dicari oleh Rasul Paulus dengan perjuangan berat itu? Ternyata yang diperjuangkan oleh Paulus bukanlah seperti yang diperjuangkan oleh manusia pada umumnya. Namun harta yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Sehingga dengan hal inilah Paulus menyadari bahwa di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Paulus berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu sebagaimana Paulus juga memilikinya. Paulus menginginkan agar jemaat Kolose mengenal rahasia terdalam dari Allah melalui Yesus Kristus, memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian tentang Yesus Kristus. Dan dalam hal ini jugalah mengarahkan dalam kehidupan jemaat Kolose agar mereka mengetahui bahwa Allah melalui Yesus Kristus adalah sumber berkat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka harus tetap sungguh-sungguh untuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Mereka selalu ingat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan hal inilah mereka boleh merasakan hikmat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini juga lah hendak dikatakan kepada kita semua bahwa kalau kita perhatikan, manusia tidak dilarang menjadi kaya. Manusia tidak dilarang untuk mendapatkan harta. Hanya saja yang perlu kita ingat bahwa harta benda bukanlah tujuan, melainkan sarana yang dapat dipakai sejauh mendukung kita untuk mengabdi kepada Allah. Dan juga yang harus kita perhatikan bahwa harta yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah sebuah kesia-siaan, yaitu sebuah kefanaan. Namun harta dari Allah yaitu hikmat dan pengetahuan tentang Allah adalah kekal. Nah, kalau kita juga perhatikan bahwa kelekatan terjadi manakala orang memperlakukan harta sebagai tujuan, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk meraihnya, termasuk diri terikat dan diperbudak oleh harta tersebut. Dengan demikian, inilah yang mengingatkan untuk kita supaya kita tetap terus mengejar, mencari harta sesungguhnya, harta sejati, yaitu tetap fokus kepada Tuhan dan memperhatikan serta melakukan ajaran Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hikmatnya akan terus mengalir di dalam diri kita dan kita boleh penuh dengan hikmat untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini. Tetaplah selalu untuk berserah diri hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang selalu menuntun kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau menguatkan kami, memampukan kami melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh tetap memfokuskan diri kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh untuk mendapatkan hikmat-Mu. Dan itulah yang menuntun kami untuk selalu berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh semakin kuat untuk menghadapi setiap rintangan, masalah di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, tetaplah pimpin kami, bimbinglah kami khususnya dalam satu hari ini. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.